Waduh. Bank semuanya lumpuh total. Lain pemerintahan mati. Iya, nggak bisa semuanya gitu. Akhirnya apa? Kolaps. Butuh 10 tahun untuk recovery. Berarti seandainya kalau kayak tadi kita sempat ngobrol yang soal Haikal itu Pak. Ya. Jadi gimana kita mengukur kalau orang ini bisa menjaga sistem keamanan mungkin negara atau sebuah lembaga atau enggak? Gimana ya itu mengukurnya gitu? Gini, ancaman cyber gitu. Ini selalu berevolusi gitu. Jadi teknologi ini selalu berkembang gitu. Kalau zaman dulu orang menggunakan sistem operasinya misalkan Windows 95, Windows 2000, kemudian Windows 7 ya kan, Microsoft Windows 7, sekarang Microsoft Windows 10 gitu. Masing-masing itu punya celah keamanan sendiri-sendiri gitu. Dan teknologi-teknologi yang digunakan itu juga selalu berkembang. Nah, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu, sudah pasti kita akan menjadi korban terus. Gitu. Jadi nggak bisa. Keamanan itu adalah proses. Security is process gitu. Jadi nggak bisa nih sekarang nih, ketika kita mau mengamankan sistem kita gitu, kita beli server yang paling mahal, beli firewall yang paling kuat gitu, hire SDM yang paling hebat gitu. Kemudian kita udah aman, nggak bisa. Sekarang aman belum tentu besok aman. Sama kayak kita inilah sakit lah. Sekarang kita flu nih gitu. Kemudian kita ke dokter sembuh gitu. Minggu depan kita nggak bisa kena flu lagi. Ya bisa. Gitu, sama kayak ini gitu. Jadi untuk melakukan pengamanan itu harus terintegrasi, mulai dari teknologinya, SDM-nya, polisinya, plus kalau dari pemerintah aturan perundang-undangan yang jelas gitu. Nah itu baru benar gitu. Banyak kok standar-standar keamanan yang bisa kita lakukan. Masalahnya mau apa tidak gitu. Anda sadar tidak bahwa informasi itu bisa menghancurkan organisasi Anda kalau informasi itu bocor gitu. Nah itu banyak yang nggak sadar. Berarti ini kan kita sudah sangat tidak aman nih negara kita dengan segala kelemahannya tadi itu. Berarti kalau seandainya ada perang cyber mungkin negara kita hancur dong ya. Maksudnya bisa kena dong ya. Kan kata Bapak sistemnya bisa hancur hanya gara-gara internet. Ingat nggak di tahun 2017 kita ada terdadak oleh malware namanya WannaCry. WannaCry, setelah itu Nopetia. Nah saat itu kenapa kita terdadak? Karena malware ini bisa masuk ke semua komputer tanpa bisa ditahan oleh antivirus. Jadi antivirus apa aja nggak bisa? Karena sistemnya adalah zero day malware. Zero day malware itu adalah malware yang belum ada antinya. Jadi walaupun sistem operasi kita ini di-patch dengan sistem operasi yang paling baru gitu, kemudian antivirusnya di-patch dengan update database yang paling baru gitu, nggak bisa menahan serangan ini gitu. Akibatnya apa? Begitu kena serangan ini, semua isi komputer kita terenkrip. Jadi data-data nggak bisa kita baca semua. Hilang. Akhirnya lumpuh, nggak hilang tapi lumpuh. Kalau kita mau buka, kita harus minta key-nya untuk buka dan kita harus bayar. Satu kan dibilang bayar $2.500, kita kasih key-nya gitu. Walaupun ternyata akhirnya itu bohongan, ternyata dia nggak ngasih key walaupun kita bayar. Gitu. Padahal udah dibayar. Nah, targetnya sebenarnya saat itu adalah IP block di Rusia. Jadi karena di Indonesia ada beberapa menggunakan VPN Rusia, akhirnya kena juga gitu. Yang jadi masalah di sini adalah, misalkan ini WannaCry ini adalah salah satu cyber weapon. Cyber weapon itu adalah senjata yang bisa digunakan untuk melakukan penyerangan di dunia cyber. Jadi ada senjatanya gitu. Ada senjatanya gitu. Ini kayak perang konvensional gitu. Nah, ketika orang menggunakan cyber weapon yang pas gitu, contohnya adalah ransomware WannaCry ini gitu. Kemudian dilanjut oleh Nopetia. Kebayang nggak kalau misalkan seluruh komputer se-Indonesia ini dihajar sama malware ini, jebret gitu. Seluruh ya. Komputer di bank mati, komputer di pemerintahan mati, komputer di bandara mati, komputer di PLN mati, semuanya mati semua. Apa yang kita lakukan? Nggak bisa, kita punya duit, nggak akan bisa kita gunakan karena begitu kita masuk ke bank, seluruh komputer bank rusak. Jadi bank ada duit, nggak tahu duitnya siapa itu. Kita mengambil duit di ATM, nggak bisa. ATM juga dari komputer. Gitu. Listrik sekarang dikontrol semua oleh komputer. Begitu kena malware ini, listrik mati. Karena gara-gara komputer nggak bisa kontrol. Bandara mati total, pelabuhan mati, kereta juga sistem sinyal dikontrol oleh
komputer, mati total semuanya. Kita mau belanja di Alfa atau di Indomaret nggak akan bisa. Gimana mau kita bayar? Gitu? Apalagi ketika kita sekarang digalakkan cashless society, ya kan? Artinya apa? Artinya nantinya kita nggak pakai duit cash lagi untuk bayar, kita pakai duit digital gitu. Kebayang nggak? Kita punya duit tapi kita nggak bisa ngambil duit kita. Kita mau beli makan tapi kita nggak bisa. Transaksi apapun gagal bisa, karena ada akhirnya, internet dan gitu. listrik dan semuanya. Itu bisa bikin negara kita chaos kalau kita serang itu. Itu kayak kalau film tuh kiamat sudah dekat judulnya. Dan ini sudah terjadi. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Percaya nggak? Ini sudah terjadi. Gitu. Jadi di tahun 2007 itu ada negara namanya Estonia. Iya. Pecahannya Uni Soviet gitu, pecahannya Rusia gitu. Dia saat itu sudah terintegrasi semua infrastruktur pemerintahannya. Sudah link, teknologinya sudah cukup hebat gitu. Sistemnya bagus. Sistemnya hebat, interkoneksi gitu, semuanya dikontrol menggunakan internet gitu kan. Begitu dia bermasalah dengan satu negara besar gitu, dia dihajar. Hancur itu negara, hancur lebur, bener, runtuh negaranya gitu. Lampu lintas mati total, listrik mati. Saat itu musim dingin, pemanas mati. Bank semuanya lumpuh total. Lain pemerintahan mati. Iya nggak bisa semuanya gitu. Akhirnya kolaps. Butuh 10 tahun untuk recovery negara itu. 10 tahun ya. Padahal dia termasuk negara hebat. Gitu. Kita sudah mampu belum? Itu kita mau bikin cashless society, sudah mampu belum kita untuk mengamankan diri kita sendiri? Kebayang nggak kalau misalnya kita nanti nggak bawa duit cash? Kalau misalnya terjadi serangan ini apa terjadi? Nggak bisa makan kita. Mau beli gimana? Nasib aja di rumah berarti ya. Oleh karena itu keamanan cyber, keamanan informasi ini penting sekali. Gitu. Karena ini efeknya ya sebenarnya ya kalau saya bilang gitu, ini lebih parah daripada perang konvensional. Kenapa saya bilang gitu? Kalau misalkan ini Jakarta dibom nuklir nih. Kita perang sama Malaysia dibom jeger gitu. Oke, Jakarta hancur udah pastilah gitu. Serpong ya kena lah gitu. Bekasi masih ada hidup sedikit lah gitu ya kan. Bandung masih oke, masih paling kena radiasi sedikit. Tapi Surabaya sehat-sehat aja, nggak ada masalah gitu. Kalimantan sehat-sehat saja gitu. Jadi negara ini nggak hancur gitu. Misalnya nggak hancur semua gitu. Kalau serangan cyber ini digunakan untuk menyerang Indonesia, serentak komputer Indonesia mati. Di komputer itu tidak hanya komputer loh ya, termasuk handphone di komputer juga ini. Semua handphone, semua komputer, semua sistem mati total semua. Apa yang terjadi? Chaos kita. Nangis gitu. Nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain bener. Gitu, infrastruktur kritis kita diserang gitu, habis gitu, nangis kita. Gitu. Nah kita nggak sadar di situ. Bapak udah sering nyampein ini biasa diundang sama pemerintah juga kan ya Pak? Loh, saya sampai berbusa-busa ngomong gitu. Nah cuma masalahnya kan ini balik lagi ke ini awareness, security awareness pimpinan kita yang kita perlukan gitu. Contohnya misalkan di Indonesia ini kan kita ini saat itu tergantung dengan platform-platform asing, ya kan? Kita dikasih gratisan Facebook, media sosial, Instagram, Twitter, email Google, ya kan, Cloud dan lain-lain. Kita semua dikasih nih, gratis, pakai bebas gitu, nggak usah bayar gitu. Cukup kasih data yang. Ya fungsinya apa? Fungsinya adalah mereka sebenarnya mau menguasai kita gitu. Mereka tuh mau menjajah kita kalau saya bilang gitu. Tapi kita ini dijajah dengan bahagia, tertawa-tawa, bersukaria. Dan kita menggunakan itu gitu. Zaman dulu itu kita untuk mencari informasi, untuk melakukan hacking itu kita butuh belajar teknologi untuk hacking. Kita bisa membuat script untuk melakukan hacking gitu. Kita harus ngerti banget jaringan komputer. Kita harus ngerti banget masalah sistem operasi. Ribet kita mencari informasi itu gitu. Ribet gitu. Sekarang kita dengan bebas memberikan data-data kita kepada asing ini platform gitu. Kita transaksi informasi, kita kirim data pakai email gratisan, ya kan? Kemudian data-data kita unggah di platform media sosial. Kita menggunakan chatting gratisan gitu. Akibatnya apa? Ya mereka nggak usah melakukan hacking Indonesia. Kita ini udah ngasih mereka gitu. Kita udah sukarela ya. Jadi kita ini sebenarnya dijajah, cuma kita ini nggak sadar bahwa kita dijajah gitu. Nah ini jadi masalah kan? Gitu. Sekarang bisa nggak kalau kita bilang bahwa Facebook
ada nanti saya itu ya blokir ya kalau nggak mau ngikutin aturan kita ya. Gitu. Pasti mereka bilang, ya udah blokir aja. Gitu. Pengguna Facebook 100 juta lebih di Indonesia. Berani nggak kalau kita blokir? Tidak akan berani. Karena Facebook sudah digunakan untuk berbagai kepentingan, bisnis, keluarga dan lain-lain. Google misalkan, kita menarik pajak ke Google gitu. Google, Anda bayar pajak dong, potensi pajak Anda sekian triliun nih gitu. Ketika Google bilang saya nggak mau bayar pajak, saya mau bayar pajak segini saja gitu. Oh nanti saya itu loh, saya blokir loh gitu. Ya udah blokir aja gitu. Berani nggak kita blokir Google? Nggak akan berani. Kita semua di situ. Handphone kita sekarang pakai apa? Android banyak. Daftarnya pakai Gmail. Email pakai Gmail. Kampus-kampus kita sekarang disupport semua oleh si Google ini. Gitu. Kalau layanan dimatikan apa? Mati total semuanya gitu. Jadi nggak mandiri kita. Jadi mereka masih bisa neken kita. Makanya ketika kita minta agar Facebook, Google bikin server untuk orang Indonesia di Indonesia, mereka sampai nggak mau ya. Gitu. Bayar pajak nggak mau saya, gitu. Dan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Di situ ya tadi. Jadi kedaulatan cyber kita ini nggak ada sebenarnya di Indonesia. Pemerintah nih harusnya memiliki kemampuan gitu, feature untuk meminta platform over the top itu ketika terjadi misalkan ada akun yang dia melakukan uploading informasi-informasi yang hoax gitu atau memecah belah bangsa gitu. Harusnya kan bisa nih kita minta ke Facebook, tolong dong ini take down gitu. Dia bikin ribut di Indonesia gitu. Harusnya kan bisa pemerintah dong gitu. Tapi Facebook masih enggak. Tergantung kemauan Facebooknya kan, tergantung kalau mereka. dia mau mendeteksi gitu. Iya gitu. Ya akhirnya apa? Kita nggak mandiri. Kita ini sebenarnya sudah, kalau menurut saya sudah terjajah gitu. Nah, cara untuk melawannya gimana? Harus mandiri. Nah, masalahnya kita ini nggak mandiri. Kita ini banyak orang pintar di Indonesia gitu. Bahkan saat itu Pak Presiden membuat arahan 1000 startup kan gitu. Nah harusnya kan ada tuh yang bisa bikin media sosial lokal Indonesia, kemudian bikin chatting versi Indonesia. Itu kayak negara lain kayak Cina gitu ya Pak. Nah, mereka punya sistem sendiri. Medsos Cina sendiri. Untuk hal ini Cina perlu kita contoh gitu. Untuk hal ini ya gitu. Untuk hal teknologi ini ya gitu. Cina itu mereka sudah mandiri gitu. Sehingga ketika terjadi penetrasi asing gitu. Facebook mau masuk ke Cina gitu. Oke, nggak apa-apa, silakan nyari duit di Cina gitu. Tapi saya mau Anda pasang server di sini. Anda harus ikuti kebijakan pemerintah kita gitu. Ketika Facebook nggak mau, apa yang terjadi? Ya udah, Anda pergi dari sini gitu. Emang Cina mati? Enggak. Dia punya platform yang nggak kalah sama Facebook gitu. Ketika Google masuk, dia bilang oke. Tapi Anda harus kerjasama dengan pemerintah gitu. Google nggak mau, nggak bisa masuk ke situ. Tinggal diusir ya. Tinggal diusir gitu. Dan mereka bisa kuat gitu. Nah kita harusnya seperti itu juga. Kalau enggak, kita ini akhirnya jadi jajahan asing terus dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat nggak dulu ketika kasus ada 61 juta akun Facebook yang dicuri di Cambridge Analytica gitu. Kemudian ada 1 juta lebih data orang Indonesia. Nah kita mau ngirimkan, Polri mau ngirimkan, saya ikut dong investigasi ini. Dan Facebook bilang apa? Nggak usah, biar kita urus sendiri gitu. Gitu, nggak boleh kita ikut-ikutan. Gitu, ya kan? Saking nggak berdaulatnya itu tadi ya Pak ya? Kita nggak diatur sama mereka sebenarnya gitu. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena kalau misalkan kita berani nih, misalkan oke, pemerintah akan blokir Facebook gitu. Berarti ada 100 juta lebih orang nggak bisa pakai Facebook gitu. Itu mungkin demonya ke kantor Kominfo itu bisa lebih parah dari demo-demo yang pernah ada gitu. Bener-bener. Karena kan semua butuh karena nggak ada alternatif lain yang bisa kita gunakan gitu. Nah ini tadi masih soal media sosial Pak. Berarti kalau kebocoran data kayak di Facebook dan medsos lainnya itu sebenarnya sih bisa dibilang kebocoran data nggak sih Pak? Kan kita kayak ngasih sendiri data kita kan? Ya enggak lah, kalau itu lah enak aja. Itu Anda sendiri kesalahan sendiri gitu. Makanya dulu ketika ada salah satu menteri gitu yang bilang bahwa ini hari pertama Anda masuk sekolah, anak Anda masuk sekolah, ayo silakan foto sama anaknya untuk menunjukkan kasih sayang sama anaknya gitu. Itu kan nggak boleh, kita foto sama anak kita di depan sekolahnya gitu. Kemudian diupload ke media sosial. Kalau orang iseng, kotain kriminal, oh ternyata itu bapak ini, anaknya si ini sekolahnya di sini. Dia tinggal lihat aja masuk, oh siapa nih
apa namanya friend-nya bapak ini gitu, ketahuan omnya si ini nih gitu. Dia bisa masuk ke sekolah ngaku-ngaku omnya gitu. Saya mau jemput si ini, saya disuruh pak ini gitu. Oh ya benar, tunggu sebentar ya gitu. Begitu dijemput ternyata diculik gitu. Ternyata tidak semudah itu pasang foto terus kelar gitu. Iya. Bisa terjadi banyak hal. Otak apa kriminal juga sekarang semakin berkembang gitu. Dengan data yang sedikit aja dia bisa mengembangkan menjadi apa namanya kejahatan yang luar biasa. Gitu kalian. Rumit ya. Kita cuma tahu main Instagram aja, nggak tahu betapa rumitnya itu. Nah Pak, ini tadi kan kita ngomong soal media sosial. Kan banyak orang belum cukup aware untuk menjaga privasi ketika menggunakan media sosial juga. Kira-kira ada nggak sih Pak kayak kita tahu oh media sosial kita ini apa di hacker, selain kalau di hack kan kadang kayak hilang. Paling kan yang kita tahu itu gitu. Ada nggak sih cara kita mengetahui kalau ini tuh kayaknya kita lagi entah disadap atau di hack gitu untuk media sosial? Jadi begini, kalau kita berbicara masalah medsos gitu, ini kan pemilik platformnya adalah perusahaan-perusahaan besar gitu. Yang rata-rata sebenarnya mereka sudah aware terhadap security gitu, ya kan? Misalkan Instagram, Facebook gitu. Walaupun si pemilik Facebooknya sendiri tidak aware gitu, karena beberapa kali akunnya bisa dihack sama orang kan gitu. Tapi banyak orang-orang pintar di sana yang melakukan pengamanan yang cukup terhadap platformnya gitu. Jadi cukup sulit apa namanya sebenarnya orang melakukan take over akun kita gitu, kecuali karena kecerobohan kita sendiri. Contoh kecerobohan kita sendiri itu misalnya begini. Kita dikirimin SMS atau dikirimin email gitu, link gitu misalkan. Ini apa namanya ada video terkait anggota DPR sedang berdua dengan mahasiswa di Bali gitu. Iya kan? Terus kita klik. Kemudian wah kita pasti tertarik nih gitu. Kemudian begitu kita klik, ternyata kita masuk ke page-nya Facebook gitu. Seolah-olah page-nya Facebook. Padahal sebenarnya itu bukan. Itu adalah web yang seolah-olah dimirip-miripkan dengan Facebook. Namanya itu phishing gitu. Akhirnya kita memasukkan username kita memasukkan password kita, data-data kita, begitu kita klik ya, ternyata kita di forward ke page yang kita nggak jelas lah gitu. Tapi saat itu juga kita udah diambil, akun kita diambil. Begitu akun kita diambil gitu, kemudian dia bisa login ke akun kita, dia bisa mengganti verifikator akun kita gitu, emailnya nanti diganti, passwordnya diganti, semua diganti sehingga bisa di take over gitu. Nah kalau dari take over, kalau kita mau request lagi akan ribet, bisa tapi ribet gitu, kita harus report ke Facebook dan lain-lain begitu. Akhirnya diambil alih. Kemarin baru juga ada apa namanya teman wartawan dari apa namanya salah satu radio gitu, media gitu, bilang ibunya di take over ininya Facebooknya gitu. Kemudian friends-nya itu dikirimin message untuk minta uang gitu, minta pulsa. Yang jadi masalah adalah bukan dikirimkan ke nomor yang beda, tapi dikirimkan ke nomor ibunya itu. Artinya apa? Itu digunakan karena ibunya punya posisi di apa namanya Jawa Tengah gitu. Digunakan untuk melakukan istilahnya mematikan citra lah gitu. Iya kan? Jadi dianggap seolah-olah bener ibu ini minta duit gitu, ya kan. Jadi ketika akun kita di take over, banyak yang bisa dilakukan, hal-hal negatif bisa dilakukan gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Ya pertama tadi kita nggak bisa lagi mengakses akun kita gitu. Salah satunya. Nah kemudian kalau misalnya medsos kita masih bisa kita akses gitu, biasanya kita ngira baru ada aktivitas yang mencurigakan. Kok ada yang pernah login menggunakan device lain gitu. Kan sering ada pemberitahuan. Iya, pemberitahuan. Akun Anda ini ada suspicious login nih gitu. Ada yang login tempat lain, bener apa enggak? Kadang-kadang kita nggak peduli gitu. Akhirnya kita bilang, ya nggak apa-apa lah gitu. Itu aku kayaknya. Iya, kayaknya aku siapalah gitu, ya kan. Nah, ketika kita tidak peduli terhadap apa yang terjadi di dalam akun kita gitu, ya pasti kita akan menjadi target untuk ya mungkin dimata-matai gitu, ya kan, atau dimonitoring kayak gitu, atau mungkin dia melakukan hal-hal yang jahat negatif menggunakan kita gitu. Oleh karena kita harus hati-hati gitu. Atau misalkan hanya mereka pengen tahu kita aja gitu. Jadi kayak bisa orang kayak contoh kita punya akun Instagram terus kita kunci, itu mereka bisa aja ngebuka gitu Pak? Ya dengan cara yang benar gitu, bisa sebenarnya gitu. Oleh karena kita harus hati-hati benar. Jangan sampai kita sembarangan klik link gitu yang ternyata kira-kira itu adalah phishing gitu. Nah kalau kita tidak aware terhadap itu ya pasti
orang bisa masuk ke akun kita gitu. Berarti kalau ada orang mengirimkan link ke WhatsApp tuh, seandainya kan kadang suka terlanjur ngebuka nih Pak. Iya. Nah, terus itu apa yang harus kita lakukan kalau udah terlanjur ngebukanya? Kalau link tersebut isinya adalah malware, begitu kita klik, sebenarnya dia bisa digunakan untuk menginstal malware itu ke handphone kita, ke device kita. Kalau terjadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena sudah terlanjur masuk. Paling garda kita gitu, pertahanan kita adalah kalau kita pasang anti malware di handphone kita, pasang antivirus di handphone kita gitu, sehingga ketika kita klik link yang isinya malware akan terdeteksi sehingga akan dihapus gitu. Cuma kadang-kadang orang Indonesia ini merasa bahwa virus itu hanya menyerang komputer gitu. Mereka nggak menyerang handphone gitu. Padahal salah. Di dunia ini ada 7 miliar device yang connect ke internet. 2 miliarnya itu adalah komputer, termasuk laptop. 5 miliarnya adalah handphone gitu. Artinya apa? Artinya handphone ini menjadi target baru. Di Indonesia ini 86% orang Indonesia akses internet itu menggunakan handphone. Ada 200 juta lebih pengguna internet di Indonesia gitu. Mereka mengakses menggunakan handphone. Nah, handphone ini juga harus kita amankan. Pasang antivirus, pasang anti malware gitu. Yang gratisan banyak kok. Gitu, nggak perlu yang harus bayar gitu, minimal ada lah ketika. Contohnya dong Pak. Ya contohnya misalkan bisa kita iniin ke handphone kita gitu biar misalkan AVG gitu. Nah, AVG bisa buat handphone juga bisa ya? Avast gitu, bisa kita download dan itu free gitu. Dan banyak penyedia lainnya ya gitu. Nah itu bisa lah kita pasang, nggak bikin lambat kok, dikit bikin lambatnya dikit gitu, tapi dia nggak akan bikin lambat total, tapi itu membuat handphone kita lebih aman gitu. Terus kalau kadang kan kalau kita mengakses internet dengan HP kita kan sekarang suka sering muncul HP Anda belum kemasukan virus, tapi itu kan kita belum ada antivirus nih, tapi sudah ada pemberitahuan di internet itu jebakan. Itu jebakan. Itu phishing. Jadi kalau kita masuk dalam satu web gitu, tiba-tiba ada pop up gitu. Handphone Anda kena virus gitu, atau misalkan gitu. Anda termasuk yang terpilih menjadi pemenang di sini gitu, ya pasti itu nantinya akan masang malware di handphone kita. Minimal dia pasang malware untuk iklan gitu, sehingga dia pop up terus kita buka apa aja pop up gitu, mengganggu kita gitu. Nah kalau lebih isengnya lagi gitu, kalau orang bikin malware gitu, dia bisa digunakan untuk mengontrol handphone kita. Jadi bukan hanya ngambil data, bukan hanya ngirim pop up yang nggak jelas gitu, tapi dia bisa digunakan untuk mengontrol handphone kita. Kalau handphone kita harus dikontrol, semua isinya gambar, video, file gitu, akun sekarang semua kita simpan di handphone kan, akun m-banking, rekening bank, gitu. Bahkan kamera ini bisa kita kontrol dari jarak jauh. Jadi kalau kita mau hidupin kamera bisa gitu, tanpa kita sendiri tahu. Dalam kondisi mati gini, dalam kondisi mati nggak ada apa-apa, kita bisa kontrol kamera, kontrol mic gitu. Jadi kita ngobrol gini, kalau orang iseng udah masih malware, dia bisa dengerin kita gitu. Tanpa kita ketahui dan tidak ada aktivitas di handphone kita. Gitu. Jadi sebaiknya semua pengguna smartphone tuh harusnya dia punya antivirus di handphonenya. Pasang lah antivirus lah di handphonenya gitu. Apalagi ketika kita melakukan transaksi keuangan di dalam menggunakan handphone kita, pasang lah. Gitu. Kayaknya aku korban banget semua karena dia nggak punya. Aktifkan two-factor authentication di semua akun-akun yang kita miliki. Apa tadi namanya? Two-factor authentication. Jadi autentikasi 2 langkah gitu, yang bisa kita gunakan untuk mengamankan akun-akun kita. Contohnya WhatsApp nih. Kan banyak cerita nih sekarang nih teman-teman kita. Maaf, handphone saya, WA saya di take over gitu. Tolong dihapus gitu. Kalau enggak kita dapat WA gitu, tolong dong kirimin uang dong 500.000 gitu. Padahal bukan dia gitu. Nah, kenapa itu bisa di take over sama orang? Karena dia tidak mengaktifkan two factor authentication. Kalau dalam WhatsApp namanya two step verification. Diaktifin nggak kenyamanan kalian? Itu cuma langkah setengah menit doang, dari setting, kemudian dari akun, kemudian two step verification, kita klik aktifin, masukin pin yang kita ingat, udah. Jadi kalau misalkan ada orang nanti nyoba nih mengambil alih akun WhatsApp-nya Natalia gitu, nggak bisa dia karena punya ada 2 verification. Ketika dia bisa ngambil OTP gitu dengan social engineering, dia ngaku orang dari mana, dari Alfamart dari mana gitu, begitu dia mau apply gitu, dia butuh 1 kode lagi yang hanya di otaknya Mbak Natalia yang ngerti. Dan itu semua platform seharusnya punya ada.
gitu. Dan kita Bisa menggunakan biasanya menggunakan email, dikirim ke email, bisa menggunakan SMS, OTP gitu, atau bisa menggunakan Google Verifikator, banyaklah caranya gitu. Tapi dan aktifkan itu termasuk itu. di medsos juga berarti. Medsos juga ada gitu. Aktifkanlah itu gitu. Makanya ketika kita punya email gitu kan sekarang udah ada verifikasi, masukkan nomor handphone gitu. Nggak apa-apa kita masukkan. Jadi ketika orang mau take over, dia harus tahu kode yang dikirimkan ke handphone kita. Untuk melakukan take over itu. Kalau kita lalai pas ditelepon dikasih tahu itu kita kelalaian sendiri. Itu lalai kita sendiri karena kode OTP itu namanya one time pad gitu. One time key gitu. Artinya apa? Itu adalah kode yang sangat unik gitu. Yang hanya boleh diketahui oleh kita gitu. Dan Tuhan yang tahu gitu. Nggak boleh orang lain tahu, siapapun dia gitu. Pemilik platform pun nggak boleh tahu. Admin nggak boleh tahu, hanya kita yang boleh tahu. Karena itu urusannya kita sama server. Oh berarti gitu. Kalau kayak password yang kadang kan kita suka kayak di medsos ada pilihan mau di save aja nih, jadi tiap kali buka nggak perlu isi password lagi. Bukan, kalau itu apa lebih ke arah ke password management, password manager gitu. Nah kalau mendingan kalau bisa jangan diaktifkan. Oh justru mending kita ngisi sendiri lagi. Mendingan kita isi atau kita pakai aplikasi password manager gitu. Karena kalau kita pakai defaultnya browser gitu ya misalkan. Memang menggampangkan kita, jadi kita nggak usah login masuk. Gitu. Tapi kalau handphone kita ini kemasukan malware atau komputer kita kemasukan malware gitu, bisa dihack sama orang bisa tahu dari historinya, dari cookiesnya itu dia bisa ngambil gitu. Jadi karena password kita tersimpan di dalam komputer kita. Oh, oke. Jadi sebaiknya kalau nggak penting-penting banget kayaknya nggak usah perlu di-save password seperti biasa gitu. Yalah kalau misalkan akunnya itu ada informasi-informasi yang perlu kita amankan, keep ya janganlah. Kan banyak orang bilang nggak ada kok, nggak ada yang saya rahasiakan gitu. Nggak ada. Sekarang ini nggak ada satu orang pun yang nggak punya rahasia gitu. Contohnya misalkan, Natalia punya itu nggak? Akun di bank nggak punya kan? Gitu. Kalau saya lihat kartunya boleh nggak? Lihat kartunya. Kalau kartu doang dipinjemin kan lihat ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ditanya boleh nggak setahu pinnya gitu? Pasti bilang apa? Rahasia dong pin gitu. Betul. Tiap orang pasti punya rahasia gitu. Orang pribadi itu pasti punya rahasia. Rahasia kita, rahasia perbankan, rahasia keluarga gitu. Apalagi pejabat pemerintah, apalagi negara pasti punya rahasia gitu. Nah itu yang harus kita amankan. Supaya orang lain tidak bisa memanfaatkan data kita itu yang kita anggap rahasia itu untuk kepentingannya mereka. Nah, kalau tadi yang soal medsos kan tadi Bapak sempat bilang bukan hanya medsos sih, semua platform yang menggunakan password alangkah baiknya sering diganti gitu ya. Itu termasuk bagian dari keamanan. Iya. Gini konsepnya. Kenapa kok kita perlu mengganti password? Karena saya yakinnya pasti gitu. Banyak orang Indonesia ini yang mulai dari create akun internet gitu, mungkin selama beberapa tahun nggak pernah ganti password. Iya sering gitu aja. Udahlah pasti yakin lah gitu. Mungkin mas kameramennya juga mungkin gitu. Nggak pernah ganti. Bikin password gitu. Mungkin gantinya karena lupa aja. Lupa terpaksa harus ganti kan gitu. Tapi kalau nggak lupa, biasanya males gitu. Karena mereka berpikir bahwa susah memang ganti password. Ingat-ingat itu susah gitu. Padahal kan kita sudah berbicara tadi cerita banyak data-data kita yang terekspos di internet, yang dicuri di internet gitu. Nah, data itu termasuk juga username dan password. Nah, kalau misalnya kita tidak ganti password, kemudian ada orang yang iseng menggunakan username dan password kita untuk masuk dan login ke akun-akun kita, apa yang terjadi? Mereka tentu bisa masuk karena mereka punya passwordnya. Kalau kita sudah mengganti password secara rutin, ya minimal 6 bulan sekali lah, kalau nggak 3 bulan sekali gitu. 6 bulan sekali kita ganti gitu. Jadi pada saat orang ini mau nyoba-nyoba masuk ke akun kita, dia nggak akan bisa karena kita sudah mengganti passwordnya gitu loh. Tiap 6 bulan sekali lah setidaknya ya minimal 6 bulan sekali karena kalau saya sih yakin gitu data-data kita ini sudah bocor semuanya gitu. Contohnya Tokopedia itu kan juga termasuk passwordnya juga bocor. Gitu. Nah kalau tadi kan selain yang ganti password terus harusnya nggak boleh ya Pak, saya punya Facebook nih, passwordnya sama Instagram gitu nggak boleh? Harusnya sih jangan ya. Oh gitu. harusnya jangan. Kenapa? Karena kalau misalkan Facebook sama Natalia nih diambil sama orang gitu. Nah dia tahu punya Instagram juga nih. Karena ada email. Wah dimasukin juga gitu. Ada emailnya juga nih dimasukin juga gitu. Akhirnya semuanya bisa di take over, semuanya akun-akun kita gitu. Ya kan. Nah kalau bisa setiap akun tuh berbeda. Nah kemudian nanti timbul pertanyaan,
ngapalin satu passwordnya susahnya minta ampun itu masalahnya gitu. Pak, makanya aku samain Bagaimana semuanya. kita mau bikin password yang banyak kan Iya. gitu kan gitu. Nah, ada fasilitas namanya password manager. Itu Gitu. aplikasi. Aplikasi itu bisa bisa standalone, bisa offline gitu, ada yang online gitu. Banyak yang memberikan feature ini gitu. McAfee gitu, misalnya dia juga ngasih gitu. Okay. Nah, kita bisa menyimpan password kita di password manager ini. Jadi gitu. kalau kita lupa bisa lihat di situ. Kita bisa lihat, cuma butuh satu master password. Begitu kita buka, di situ ada password kita nih. Apa nih? Password ke Facebook, password ke Instagram, password ke email, password ke clouds gitu. Semuanya ada di situ. Dan kita bisa bikin secure gitu. Jadi kita nggak perlu ingat-ingat, kita cuma perlu ingat satu password aja gitu. Okay. Tapi password yang lain kita taruh di situ gitu. Jadi tinggal kalau masuk tinggal kita klik, dia langsung copy gitu. Iya, lebih simple sebenarnya, tapi secure gitu. Nah itu feature itu harusnya mulai digunakan gitu. Berarti kita harus mulai gunakan sama sekali ini ya. Wow, ternyata ini ya kompleks sekali masalah ini. Nah ini terakhir nih Pak ya, setelah tadi kita membahas banyak hal dan tadi Bapak kan ngaku sudah berbusa-busa ngasih tahu ke pemerintah. Nah ini pertanyaan terakhirnya, pesan lagi nih untuk pemerintah biar segera aware terhadap keamanan cyber kita. Yang pertama adalah kita harus, menurut saya pemerintah harus menempatkan keamanan cyber ini menjadi prioritas negara gitu. Kenapa? Karena percuma kita punya teknologi yang canggih, punya e-government yang hebat, punya banyak lembaga dengan layanan elektronik yang mumpuni gitu, tetapi tidak melakukan keamanan yang maksimal, tidak membuat keamanan yang maksimal gitu. Ingat dulu ketika tahun 2014 saya jadi ketua tim IT KPU dari Lembaga Sandi Negara gitu. Itu setelah kita MOU dalam waktu 36 menit itu bisa kita take over semua sistem KPU. Oh, dalam waktu take over itu artinya kita bisa mengambil alih semua server yang ada. Jadi kita bisa bikin TPS suka-suka kita. Kita bisa bikin penambahan logistik suka-suka kita gitu. Kebayang nggak kalau misalkan itu diambil sama orang gitu, dilakukan sama orang. Saat itu kita undang teman-teman dari Komisi 1 DPR gitu, kita demokan live gitu. Begini lemahnya sistem kita gitu, ya kan? Nah, artinya apa? Kita ini terbiasa membuat sistem yang mahal gitu, hebat, kompleks gitu, tapi kita lupa bahwa itu perlu diamankan gitu. Oleh karena itu pengamanan ini harus menjadi prioritas, sehingga tidak ada lagi nanti kebocoran data, kemudian web dihack dan lain-lain. Kemudian yang kedua, masalah literasi digital. Nah ini menurut saya adalah hal yang sangat krusial di Indonesia. Kenapa? Karena penetrasi internet di Indonesia ini sudah sangat luas sekali, gitu. Artinya hampir semua orang Indonesia nanti akan terkoneksi di internet. Apalagi kemarin kita baru mengalami 5G gitu ya kan. Kita baru punya 5G gitu. Nantinya internet itu jadi kehidupan sehari-hari. Apalagi di era pandemi ini gitu. Semua orang yang dulunya pakai komputer internet itu kayaknya susah gitu. Sekarang semuanya bisa. Ibu-ibu semuanya bisa, anak-anak semua sekolah bisa gitu. Dan kita tahu bahwa sekarang anak-anak kita ini sudah bisa connect ke internet mulai dari mereka masih usia kecil. Balita juga udah TK aja mereka udah bisa gitu. Dan mereka bisa searching sendiri loh. Padahal di internet itu, kalau kita tahu sebenarnya 95% informasi di internet itu adalah informasi yang nggak benar. Gitu. Nah, kalau adik-adik kita, anak-anak kita ini, dia mendapatkan informasi yang nggak benar, akhirnya apa? Pengetahuan jadi pengetahuan nggak benar. Belum lagi masalah etika, masalah norma gitu, ya kan? Akhirnya banyak hoax gitu, hate speech dan lain-lain gitu. Itu karena mereka tidak ngerti bahwa hidup di dunia maya itu harus seperti hidup di dunia nyata gitu. Ada tata kramanya gitu. Nah ini kan perlu diajarkan. Oleh karena itu Menteri Pendidikan menurut saya penting sekali gitu untuk membuat kurikulum di sekolah, mewajibkan gitu bahwa ini perlu anak-anak kita nih, bahkan mulai dari PAUD gitu. Pendidikan berkehidupan di dunia maya gitu. Supaya apa? Supaya nggak terhindar. Ingat nggak dulu ada
anak SMK umur 17 tahun gitu, perempuan, kelihatan biasa-biasa saja gitu, pulang sekolah, masuk kamar, ternyata dia mengontrol menjadi admin 17.000 member, ya kan, orang seluruh dunia tentang pornografi anak gitu. Kita nggak mau kayak gitu terjadi. Betul. Oleh karena literasi digital ini penting gitu. Pak Menteri tentu nggak bisa kerja sendiri. Kominfo nggak bisa kerja sendiri, butuh peran serta masyarakat, akademisi, guru dan lain-lain gitu. Dan lembaga-lembaga yang terkait dengan itu. Nah ini penting gitu. Kemudian yang ketiga adalah segera buat aturan-aturan yang bisa melindungi masyarakat. Contohnya misalkan undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Kan sekarang ini mentok nih antara pemerintah dengan DPR gitu. Gara-garanya cuma simpel sebenarnya. Ini ada Komisi Perlindungan Data Pribadi gitu. Ada di bawahnya siapa? DPR maunya di bawah DPR maunya independen gitu, lembaga sendiri. Pemerintah maunya di bawahnya Kominfo gitu. Jadi itu masih diperdebatkan. Iya, jadi nggak jalan-jalan gitu. Selesai. Padahal ini adalah kebutuhan vital kita. Karena apa? Kalau terjadi hal seperti bocoran data kemarin, mau nyalain siapa? Nggak ada siapa yang disalahin gitu, nggak ada yang mau bertanggung jawab gitu. Belum ada hukum di Indonesia yang bisa menjerat platform-platform yang ternyata lalai dan membocorkan data gitu. Ya karena ini menurut saya perlu dibicarakan lagi lah gitu. Takutnya nanti ini telat nih, kan masa sidang DPR itu kan ada waktunya, ya kan. Begitu tuh tidak dibahas dalam beberapa sidang, akhirnya lewat nanti. Padahal undang-undang perlindungan data pribadi sudah jadi prolegnas sejak bertahun-tahun yang lalu gitu. Tapi belum juga gitu. Keburu kolaps negara ini ya Pak. Oleh karena itu perlu adanya peraturan undang-undangan itu gitu. Nah kemudian juga pengaturan terhadap platform-platform e-commerce, platform-platform media sosial itu menurut saya juga perlu untuk segera dilakukan lebih baik lagi gitu. Sehingga kita ini memiliki kedaulatan lah gitu dalam bidang cyber, dalam bidang informasi gitu. Terus saya gitu sih. Terus yang terakhir adalah ya fungsikan peran BSSN gitu. Ini kan kesannya kayak mati suri gitu. Ini gimana nih gitu. Masyarakat sekarang diminta untuk go online gitu. Semuanya UMKM diminta untuk online gitu. Tapi belum ada jaminan keamanan terhadap mereka gitu. Sehingga akhirnya menjadi target terus-menerus gitu mereka itu. Gitu. Dan masyarakat nggak sadar juga kalau sedang jadi korban. Nggak sadar gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat sekarang data-data yang bocor itu dijual di platform-platform e-commerce kita gitu. Jadi kalau sekarang kita mau nyari, saya mau membeli data rekening bank yang nilainya di atas 2 miliar gitu. Bisa sekarang. Ada ya Pak? Ada dijual. Saya mau beli data nasabah bank yang punya keanggotaan golf. Bisa. Gitu. Ini udah sangat masif ini kebocoran data ini gitu. Menurut saya harus segera ditertibkan. Oke, gitu, baik Pak. Pertama terima kasih banget. Ini semoga Bapak nggak capek ya ngasih tahu imbauan untuk pemerintah dan tetap sukses berkarya di dunia persandian ini dan nggak bosan juga nih ngasih tips-tips untuk masyarakat yang lagi keranjang. Kita belum bahas loh bagaimana kita melakukan pengamanan dari sisi personel kita gitu dari masyarakat. Nanti lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak dan sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Mbak. Dan untuk viewers jpnn.com dimanapun kalian berada, tetap untuk selalu jaga kesehatan kalian di masa pandemi dan jangan lupa saksikan podcast jpnn.com bersama saya pekan depan. Dadah.